Prof. Zubairi, apakah betul DKI Jakarta saat ini sudah berhasil mengendalikan penularan COVID-19 di DKI Jakarta? Ya, kita melihat tren sehat tadi kan disebutkan bahwa persentase kasus positif 12,7, tapi tolong dibandingkan rata-rata Indonesia sekarang masih 99%. Jadi kita Jakarta lebih rendah itu pertama. Yang kedua, kalau melihat riwayat sebelumnya, itu yang Indonesia rata-rata bisa sudah mendekati 30%, sekarang turun ke arah 19,9%. Jakarta tadinya bayangkan 23% lebih, sekarang sudah 12,7%. Jadi artinya ada penurunan yang signifikan. Namun itu juga didukung oleh data rumah sakit yang tadinya penuh banget. Untuk masuk IGD COVID saja kadang-kadang harus antri atau seringkali harus antri, sekarang tidak ada lagi. Dan yang terisi sekarang sudah di bawah 70% dan pasien-pasien dengan COVID-19 sudah lebih mudah kalau mencari tempat rawat inap. Itu yang bisa saya sampaikan bahwa memang benar turun. Dan dibandingkan kota-kota yang lain juga jelas lebih rendah. Oke, benar turun, tapi apakah itu bisa dikatakan terkendali? Kalau kita mau bilang suatu wilayah itu sudah berhasil mengendalikan COVID-19, apa saja indikatornya, Prof? Jadi istilah terkendali ada banyak. Kalau turun terus ya kita bilang terkendali. Namun kalau mau lihat apa yang disebut aman terkendali menurut standar WHO itu 5%. Jadi memang kalau standar WHO untuk terkendali penuh belum. Ya, tapi kalau kita lihat rata-rata jumlah kasus harian itu jelas sekali turun. Tanggal 30 Januari itu Indonesia kan sekitar 14.000. Sekarang Indonesia sudah rata-rata seminggu terakhir sudah di bawah 7.000 rata-rata. Jadi kalau khusus Indonesia jelas tren turun. Nah, khusus Jakarta lebih rendah lagi dari rata-rata Indonesia. Jadi sih memang benar terkendali dalam arti kata tren terus menurun. Oke, tren penurunan terjadi. Lalu saya kembali lagi ke Bang Riza. Bang Riza, apakah sudah tersambung lagi? Oke, sudah ya. Halo? Bang Riza, tren penurunan memang terjadi, tapi ada sejumlah PR yang nyata. Salah satunya adalah positivity rate tadi yang masih 12,7%. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa Jakarta sebagai pusat aktivitas dan pusat orang berkumpul tentu saja ini akan sulit untuk bisa mengendalikan COVID-19 secara sepenuhnya. Tapi apa strategi berikutnya ketika kita sudah memasuki tahun kedua penanganan pandemi COVID-19, apa langkah ekstra yang bisa dilakukan untuk bisa menekan positivity rate di DKI Jakarta? Ya memang regulasi kan kami terus perbaiki, sempurnakan, aparat terus kami hadirkan di semua lini, dan juga sanksi kami tegakkan. Ya. Namun demikian ini kan hanya memberikan kontribusi 20% terhadap keberhasilan kita. 80% itu kan terletak pada disiplin, ketatan, dan warga. Untuk itu, yang kita sekarang sedang kita coba upayakan terus adalah protokol kesehatan 3M, 4M atau 5M ini tidak ditegakkan karena adanya aparat, tidak hanya karena sanksi yang berat. Kami ingin masyarakat menjadikan protokol kesehatan ini sebagai sebuah kebutuhan. Jadi ada kesadaran dalam pribadi-pribadi setiap warga Jakarta bahwa protokol kesehatan harus dilaksanakan sebagai sebuah kebutuhan. Jadi inilah solusi yang terbaik, inilah proses penyadaran kita bersama. Seperti kita hari-hari harus keluar rumah itu kita gosok gigi, begitu rasanya tidak pas, tidak gosok gigi dan sebagainya. Itu jadi sebuah kebutuhan menggosok gigi. Begitu juga kita melaksanakan protokol kesehatan. Jadi jangan karena ada aparat, kemudian takut sanksi dan sebagainya. Inilah yang sedang kita gerak. Karena tidak ada lagi solusi yang terbaik adalah melaksanakan protokol kesehatan 3M dan sebagainya. Adanya vaksin tentu ini sangat membantu kita semua membangun optimisme, keyakinan, percaya diri dan sebagainya. Tapi yang paling penting dari semua adalah protokol kesehatan. Kita lihat di beberapa negara yang patuh dan taat warganya terkait protokol kesehatan, alhamdulillah berhasil. Jakarta sebetulnya tidak bermaksud membedakan dengan provinsi lain. Kalau kita lihat di tempat-tempat umum lebih banyak yang menggunakan masker dibandingkan daerah lain. Lebih banyak yang patuh dan taat. Sejak
awal kita ketika memulai membuka mal, ternyata tidak serta-merta mal diisi oleh banyak orang. Ternyata masyarakat punya kesadaran bahwa mal sebagai tempat berkumpul berpotensi terjadi penyebaran, maka warga tidak serta-merta datang ke mal. Maka okupansi mal maka turun drastis sekalipun sudah dibuka. Nah, itulah sebabnya perlu ada peningkatan kesadaran masyarakat dengan cara menumbuhkan bahwa protokol kesehatan adalah sebuah kebutuhan. Inilah yang terus kita galakan. Samping itu kita perbaiki regulasi, aparat kita hadirkan di semua tempat, semua lini, dan juga sanksi kita tegakkan.